Saat ini Ayah Suyong sedang menghadapi binatang siluman. Suyong sedang bersembunyi di balik semak dan mengingat bahwa Master Maeng mengatakan itu hanyalah harimau kecil. Tapi itu adalah binatang buas yang tumbuh dewasa sekarang. Saat Suyong masih memikirkan hal itu, tiba Ayah Suyong menanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Suyong menjawab, bahwa selain jebakan bisa jadi ada binatang buas di sini. Kali ini harimau itu bersiap menyerang. Ayah Suyong memperhatikan harimau itu. Ini begitu besar. Kini Ayah Suyong memegang pedangnya dan siap untuk menerima serangan dari harimau. Sementara itu Suyong Yege sedang memperhatikan ayahnya memberikan semangat. Dengan berkata, aku mendoakan keberhasilan untukmu dari jauh. Ayah Suyong kini melesat ke arah harimau itu, namun harimau itu menangkis serangan Ayah Suyong dan membuat Ayah Suyong terpental mundur. Ayah Suyong kembali melancarkan serangannya dan mengenai badan harimau tersebut, namun serangan itu tidak mempan karena kulit harimau begitu tebal. Kini harimau itu balik menyerang Ayah Suyong. Ayah Suyong langsung mundur untuk menghindari serangan harimau tersebut. Melihat pertarungan itu, Suyong berpikir bahwa bahkan baju pelindung yang terbuat dari besi dapat hancur dengan mudah. Tapi syukurlah, seorang yang kupanggil ayah adalah prajurit utama yang mencapai kesempurnaan. Ini pertama kalinya aku melihatnya bertarung menggunakan seluruh kekuatannya. Pertarungan yang begitu sengit antara Ayah Suyong dan harimau. Ayah Suyong merasa kewalahan karena kulit harimau itu begitu tebal walaupun banyak tebasan Yege dilontarkan. Suyong yang dibalik semak-semak ini berkata, kau terlihat bisa menyelesaikan pertarungan itu dengan cepat, tapi kenapa kau bertarung dengan cara yang mencekik seperti itu? Ayah Suyong yang mendengar perkataan itu merasa kesal dan berkata, kau pikir ini semudah yang kau lihat? Jika ini mencekik, mengapa kau tidak bertarung? Pertarungan kini semakin sengit. Ayah Suyong bergumam, jika aku kalah di depan anakku, aku akan kehilangan harga diriku. Baiklah, akan kuakhiri. Ayah Suyong melepaskan jurus andalannya, namun harimau itu masih bisa menyerang walaupun sudah terkena jurus andalan. Serangan harimau itu membuat Ayah Suyong terhempas. Harimau itu menghampiri Ayah Suyong. Suyong melihat itu pun bergegas dan melempar harimau itu dengan batu tepat di luka harimau itu. Suyong segera memapa ayahnya. Ayah Suyong berkata, jangan ikut campur, namun hal itu dibantah oleh Suyong. Jika kau mengatakan itu sambil terpincang-pincang, tidak akan yang mempercayaimu, dan jika kau mati, aku juga akan mati, dan berhentilah bicara omong kosong. Di tengah obrolan mereka, harimau itu bangkit kembali dan siap untuk menyerang. Kini Suyong berkata pada ayahnya, bertarunglah dengan tenang dan aku akan melindungimu dari belakang. Suyong mengambil batu. Serangan pun dilakukan dan akhirnya harimau itu pun dikalahkan. Kemudian Suyong sedang mengambil sesuatu dari perut harimau dan ternyata itu adalah sebuah pil mutiara yang memiliki aura roh di dalamnya. Ayah Suyong yang melihat pil itu berkomentar, itu tidak sebesar yang kukira. Suyong menanggapinya, ini cukup besar. Mustahil mendapatkan roh yang tepat dengan kemampuan yang kita miliki. Baiklah, karena kita sudah menyelesaikan masalah, mari kita pergi ke rumah musim panas. Suyong melirik ayahnya dan bergumam, aku salah menilai. Aku yakin dia sudah mencapai puncak kemampuannya, tapi sesuatu menghalangi perkembangannya. Ayah Suyong kini naik di atas sebuah pondok dan melihat dedaunan yang sudah berumur ratusan tahun. Kini ia memanggil Suyong. Mereka berdua melihat daun itu dari atas pondok.